Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Hari ini Bapak akan mengajarkan mata pelajaran matematika untuk semua jurusan kelas 12 di SMK Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenal bentuk atau tampilan dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video pembelajaran yang Bapak tampilkan. Ya, kita akan belajar matematika dengan materi tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ya, kita mengenal data berkelompok dulu. Data kelompok adalah statistik yang tiap-tiap unitnya terdiri dari kelompok atau gabungan angka. Umumnya data kelompok itu berukuran besar, lebih dari 30 ya angkanya. Nah, kita mengingat dulu tabel distribusi frekuensi data tunggal. Contoh data nilai matematika 25 murid. Nah, ini datanya. Kita sudah bisa ya cara menentukan tabel distribusi frekuensi data tunggalnya. Datanya seperti ini atau tabelnya seperti ini. Ya, dilihat dari datanya ada 25. Ini frekuensinya ya. Misal 5-nya ada 3, kita lihat. Nah, 5-nya ada 3, ini 1, 2, 3 kayak gitu ya, dan seterusnya. Kalau dijumlahkan hasilnya 25. Nah, apa bedanya dengan tabel distribusi frekuensi data berkelompoknya? Kita akan mengingat itu dulu ya, atau mempelajari itu dulu. Nah, tadi kita sudah mengingat ya, tabel distribusi frekuensi data tunggal yang di atas itu. Sekarang kita akan masuk materi. Kita mengenal dulu ya, contoh tampilan tabel distribusi frekuensi data berkelompok itu seperti apa. Apakah sama atau berbeda? Nah, lihat ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, dia ini ada nilainya. Nah, ini yang namanya berkelompok 30 sampai 39. Dia berkelompok ya. Artinya di sini ya. Di sini ini dari 30 sampai 39 itu datanya ya. Ini 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Ini frekuensinya contohnya aja ya. Dari 30 sampai 39 itu ada 6 datanya. 40 sampai 49 itu ada 7 datanya dan seterusnya. Kalau ditotalkan jumlah frekuensinya ini adalah 60. Nah, lihat ini ya. Ini adalah kelas pertama. Sesuai urutan ya. Ini kelas kedua, kelas ketiga, ini kelas keempat. Bapak ringkas ya. Ini kelas kelima, ini kelas keenam, dan ini adalah kelas ketujuh. Nah, nanti Bapak akan ajarkan cara menggambar ini ya, atau membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nanti ada hitung-hitungannya, tetapi kalian harus mengetahui dulu lah. Nah, yang ini misal kita masuk ke kelas pertama. Yang di sini ini namanya tepi bawah ya. Nah, Bapak tulis ya. Yang ini namanya tepi bawah. Sedangkan yang ini namanya adalah tepi atas. Itu dulu ya yang harus kalian ketahui. Nanti kita akan belajar cara menentukan atau membentuk atau membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok yang seperti ini. Caranya supaya dapat 30 ke 39 ini bagaimana nanti ya.
Oke, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Bapak akan menjelaskan langkah-langkahnya saja ya. Untuk perhitungannya nanti akan Bapak bahas pada minggu berikutnya. Nah, yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ditambahin ya, tentukan juga banyaknya data. 2. Menentukan rentang atau jangkauan. Nah, ini rumusnya. R sama dengan, R itu jangkauan atau rentang, X besar kurang X kecil. Nah, ini keterangannya. R sama dengan rentang atau jangkauan, X besar itu data terbesar, X kecil itu data terkecil. Ini sudah kita pelajari ya pada minggu kemarin. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas interval atau K. Rumusnya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nanti Bapak jelaskan juga cara menentukan log N ini ya. N itu tadi adalah banyaknya data. Nah, ini catatannya. Untuk semua bilangan desimal harus dibulatkan ke atas. Desimal itu yang berkoma. Contoh, 6,23 itu bulatkanlah ke atas jadi 7. 8,753 itu contohnya ya. Itu dibulatkan jadi 9. Walaupun dia berkomanya 1 kek. Tetap bulatkan ke atas ya. Misal 6 jadi 7. Misal 8 jadi 9. Bulatkan ke atas. Semuanya bulatkan ke atas. Yang keempat, menentukan panjang atau lebar kelas interval atau P. Rumusnya P sama dengan R dibagi K. Terangannya P itu panjang kelas interval, R itu rentang atau jangkauan, K itu banyaknya kelas interval. Nah, mungkin itu dulu ya yang Bapak jelaskan. Nanti kita akan masuk ke pembahasannya atau perhitungannya untuk minggu depan. With